Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurhasanah. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait analisis kritis jurnal pada mata kuliah Dasar-dasar Metodologi Penelitian yang berjudul Penerapan Model Blended Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Termokimia Siswa. Berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas, mulai dari identitas jurnal, tujuan penelitian, subjek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Jurnal ini ditulis oleh Siddik Subagio yang diterbitkan oleh Journal of Educational Chemistry pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan model blended learning untuk meningkatkan pemahaman konsep termokimia pada siswa. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Lasem yang diperoleh melalui simple random sampling. Penelitian ini dilatar belakangi oleh, pertama, cepatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi dan memunculkan tuntutan baru, termasuk dalam bidang pendidikan. 2. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap ujian nasional, menunjukkan bahwa tingkat kesalahan terbanyak adalah pada materi termokimia. Pada materi termokimia, siswa masih mengalami kesulitan, terutama mengenai cara menentukan delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess dan data perubahan entalpi standar. Untuk itu, perlu adanya pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dalam menyajikan suatu materi. 3. Banyaknya representasi yang harus dikuasai dalam pembelajaran kimia, menyebabkan banyak siswa menganggap pelajaran kimia itu konsepnya abstrak dan sulit dipahami. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk melakukan inovasi pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran blended learning dalam pemahaman konsep termokimia siswa. Menurut Harding, Kaczynski, dan Wood dalam Aprina tahun 2009 bahwa blended learning merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran yang menggabungkan berbagai sumber secara fisik dan maya atau virtual. Blended learning memadukan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang menggunakan teknologi virtual. Jadi, 2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yang menggunakan desain randomized post-test only control design. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes pemahaman konsep berupa soal esai, uji t-test related, independent sample t-test, dan engine. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, pemahaman konsep termokimia siswa kelas eksperimen yang menggunakan model blended learning lebih tinggi daripada pemahaman konsep termokimia siswa kelas kontrol. Presentase ketuntasan klasikal pencapaian kelas eksperimen pada semua indikator adalah 75,7%, sedangkan untuk kelas kontrol pencapaian ketuntasan klasikal adalah 29,4%. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua kelas tersebut. Pada aspek rata pemahaman konsep termokimia siswa pada kelas eksperimen sebesar 77,3%, sedangkan rata pemahaman konsep termokimia siswa pada kelas kontrol sebesar 69,7%. Pada pengujian, juga didapatkan hasil yaitu T hitung sama dengan min 4,672
dan T-tabel sama dengan min 2,037. Alfa sama dengan 5%, sehingga T hitung kurang dari T-tabel. Maka H0 ditolak, yaitu terdapat perbedaan pemahaman konsep termokimia siswa yang signifikan antara siswa yang diajarkan dengan model blended learning dan yang diajarkan dengan model pembelajaran aktif standar. Pada perhitungan engine juga menunjukkan perkembangan pemahaman konsep termokimia siswa pada kelas yang menggunakan blended learning dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran aktif standar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa penerapan model blended learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model blended learning, siswa mendapatkan nilai lebih dari KKM dengan rata-rata hasil belajar adalah 77,3% dengan ketuntasan klasikal sebesar 75,7%. Hampir semua siswa pada hasil tes setelah pembelajaran menggunakan model blended learning mampu mengidentifikasi jenis-jenis reaksi eksoterm dan endoterm serta mampu menentukan perubahan entalpinya. Hasil tersebut disebabkan model blended learning merupakan model yang menggabungkan aspek positif pembelajaran tatap muka dan e-learning. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.